Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab bystander effect. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bystander effect. Bystander effect adalah fenomena psikologis di mana seseorang cenderung enggan untuk membantu atau mengintervensi dalam situasi darurat ketika ada orang lain di sekitarnya. Dalam kasus-kasus seperti kecelakaan, kekerasan, atau situasi krisis lainnya, kehadiran banyak orang seringkali membuat individu merasa bahwa tanggung jawab untuk bertindak dibagi dengan orang lain atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Ibtaloka. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab bystander effect. Yang pertama adalah diffusion of responsibility, yaitu kehadiran online dalam lokasi kejadian justru akan menurunkan tanggung jawab seorang untuk menolong dalam benak mereka. Menolong orang lain dalam keadaan darurat merupakan tanggung jawab orang lain yang berada di lokasi yang sama. Yang kedua adalah social influence, yaitu alasan kedua ini untuk keperlakuan dengan cara yang benar dan dapat diterima secara sosial. Kebutuhan untuk berperilaku dengan cara yang benar dan dapat diterima secara sosial ketika terjadi suatu peristiwa darurat. Jika individu melihat orang lain tidak bereaksi, maka individu akan menyimpulkan bahwa tidak beraksi adalah hal yang dinilai tepat secara sosial. Yang terakhir adalah evaluation appreciation. Terima kasih. Saya Indi Lutfianti, NIM 1903101052 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai Continuum of Bystander Effect. Continuum of Bystander Effect terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada innocent bystander, yang kedua ada innocent partisipan, yang ketiga active rationalizer, dan yang keempat ada guilt perpetrator. Dari keempat bagian ini, Continuum bystander effect, individu dapat bergeser dari pengamat yang tidak bersalah menjadi pelaku yang bersalah, berawal dari mendiamkan terjadinya kecurangan, pada akhirnya dia bisa menjadi pelaku kecurangan. Berikut ini ilustrasi Continuum bystander effect. Misalnya, Tony bekerja di perusahaan Go Public. Dia menerima kompensasi berbasis saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kompensasi yang diterima. Tony merasa menjadi orang yang sangat beruntung. Harga saham perusahaan naik dan kompensasi yang diterimanya semakin tinggi pula. Suatu saat ketika Tony sedang berada di kantor, dia menerima telepon dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK melakukan inspeksi mendadak aktivitas trading perusahaan karena mencurangi adanya aktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Pritasari, NIM 19031056 akan menjelaskan tentang Continuum of Bystander Effect. Bystander Effect merupakan sebuah kontinum. Berikut adalah kontinum dari Bystander Effect. Continuum of Bystander Effect dibagi menjadi 4, yaitu innocent bystander, innocent participant, active rationalizer, dan guilty perpetrator. Individu dapat bergeser dari pengamatan yang tidak bersalah atau innocent bystander menjadi pelaku yang bersalah atau guilty perpetrator. Berawal dari mendiamkan terjadinya kecurangan, pada akhirnya dia bisa menjadi pelaku kecurangan. Berikut ini ilustrasi Continuum bystander effect, yaitu mendiamkan terjadinya kecurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah bystander effect dalam akuntansi. Salah satu alasan mengapa seorang pekerja dalam perusahaan tidak melaporkan adanya kecurangan adalah karena keyakinannya bahwa nanti kecurangan tersebut akan dilaporkan oleh orang lain. Hasil wawancara dengan whistleblower Enron, Sharon Watkins menyatakan bahwa adanya diffusion of responsibility mendorong terjadinya bystander effect sehingga berkontribusi dan membiarkan secara terus-menerus terjadinya kecurangan akuntansi di Enron. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.